Etnografi virtual ini salah satu metode yang paling mudah dan paling fleksibel dan bisa diterapkan di kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini. Dan ketika mahasiswa kemudian dihadapkan pada pilihan akhir mengerjakan tugas, saya tawarkan menggunakan metode ini dan alhamdulillah disambut baik karena mahasiswa tidak perlu turun ke lapangan, jadi tidak ya perlu turun ke lapangan tapi tidak banyak, dan bisa dilakukan penelusuran lewat dunia maya atau dunia virtual. Nah, sebenarnya kalau yang paling favorit sekarang itu selain metode etnografi virtual ada netnografi dari Cozinet. Kalau saya metode etnografi itu dari Christine Hein, dan yang paling banyak digunakan juga sekarang adalah analisis big data, tetapi untuk ukuran mahasiswa tentu agak berat karena big data itu kan butuh software yang mahal dan itu tidak semua orang bisa menggunakan, kecuali memang untuk profesional mungkin itu murah. Nah, etnografi virtual kalau saya izin share, kalau di komunikasi di program studi kami itu etnografi virtual dikembangkan karena kondisi yang tidak memungkinkan mahasiswa untuk turun ke lapangan, mewawancari orang, menggali data, dan berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian kita juga diberikan keleluasaan oleh rektor melalui peraturan rektor nomor 9 tahun 2020 yang saya share ke Ibu Iva, bahwa salah satu pilihan mahasiswa untuk bisa lulus itu selain mengerjakan skripsi adalah membuat artikel ilmiah jurnal tapi berdasarkan based on research. Itu yang dilakukan. Kemudian nah ini saya akan berbagi pengalaman best practice tentang etnografi virtual, salah satu metode riset praktis yang bisa diterapkan di pandemi COVID-19 saat ini. Kenapa mesti etnografi di internet? Karena ini menjadi hal yang menarik. Internet itu perlu ditelusuri, bukan hanya dilihat. Jadi etnografi itu menelusuri. Kalau mahasiswa yang passionnya suka meneliti di internet atau mereka hidupnya di internet, metode ini saya kira pas ya digunakan. Meskipun sebenarnya di internet itu ada berapa jenis etnografi, ada cyber etnografi, ada web etnografi, ada online etnografi, ada digital etnografi, kemudian ada virtual etnografi dan netnografi. Saya lebih condong menyarankan virtual etnografi karena alasannya sederhana. Referensi untuk melakukan itu sangat banyak. Dan Christine Hein sebagai penggagas pertama virtual etnografi itu selalu mengupdate metodenya dan mengupdate jenis data atau apapun yang dilakukan di virtual etnografi. Itu saja alasan saya. Tidak ada alasan yang lain bahwa virtual etnografi itu lebih baik dari yang lain, enggak. Hanya alasannya bahwa ada update metode ini dan selalu ditulis ulang oleh Christine Hein. Kalau kita lihat beberapa definisi tentang etnografi, kita bisa lihat di internet ada etnografi tadi, ya perbedaannya ini ada di bukunya Hana Kaisa Isomaki dan Maggie McPherson yang judulnya Online Ethnography. Itu kumpulan dari beberapa definisi tentang internet di etnografi. Tapi dari semua etnografi yang ada di internet itu merujuk ke traditional etnografi yang digagas oleh Clifford Geertz. Dan saya kira kalau orang sosial dan politik agak sedikit banyak paham siapa itu Clifford Geertz, apalagi yang kuliah di UNER dan UGM ya Mas Gafar. Kayaknya sudah hafal itu siapa Clifford Geertz. Nah, etnografi sebagai penelitian kualitatif itu kita harus percaya bahwa yang namanya penelitian kualitatif itu pasti mengandalkan kekayaan data. Jadi, kekayaan data dan data yang berlapis-lapis atau tebal. Semakin banyak data luas dan tebal itu akan menjadi menarik. Tapi luasnya itu pun terarah. Jadi saya sampaikan bahwa kekayaan data itu bukan kemudian asal mendapatkan data dan meluas, itu nanti malah tidak fokus. Ada teman yang
sama-sama meneliti dengan kualitatif, dengan metode yang berbeda, tetapi kemudian saking asiknya mendapatkan data A cukup, A memberikan informasi A aksen, kemudian A aksen memberi A kuadrat, dia lupa bahwa tujuan utamanya adalah mendapatkan jawaban tentang A. Dia akhirnya lupa bahwa yang tujuan utamanya itu harus diselesaikan dulu baru nyari yang lain. Tapi karena saking asiknya mencari informasi dan data, nggak habis-habis risetnya. Padahal kita, apalagi kalau sekolah itu kan butuh batasan waktu, batasan biaya, dan itu harus kita taktis melakukan penelitian itu. Apalagi untuk mahasiswa. Mahasiswa di level skripsi kan bisa berteorisasi. Ini ilmu yang saya peroleh dari Prof. Ramlan, misalnya, bahwa ketika seseorang melakukan penelitian, tidak harus kemudian harus menguji teori atau menemukan teori. Tapi ketika dia menemukan hubungan antar fenomena dan bisa berteorisasi, itu sudah cukup dan layak dianggap sebagai penelitian ilmiah. Nah, ini kalau etnografi konvensional menurut Atkinson adalah prinsipnya bahwa kalau kita meneliti etnografi, peneliti itu menjadi partisipan. Prinsipnya observasi partisipan, dia berpartisipasi dengan cara yang berbeda. Ada cara yang terbuka dan ada cara yang tertutup. Tertutup itu tidak mengakui bahwa dirinya melakukan penelitian, tapi terbuka itu artinya dia menyatakan kepada subjek yang diteliti bahwa dia melakukan penelitian. Dimungkinkan itu melakukan penelitian dengan cara tertutup dan terbuka kalau di etnografi. Kalau di etnografi virtual, yang membedakan dengan yang lain adalah dia wajib terbuka. Ketika seorang peneliti memilih metode etnografi virtual, dia harus terbuka menyatakan kepada subjek yang diteliti bahwa dia melakukan penelitian. Entah itu caranya bagaimana, itu adalah keahlian masing-masing etnografer untuk menjelaskan kepada subjek. Agak berbeda misalnya dengan etnografinya Kozinet, itu penelitian yang kepo-kepo di dunia maya itu sudah bisa. Ya. Menelusuri misalnya perubahan gaya berpakaian atau gaya berhijab remaja putri di kota ini. Dia menelusuri Facebook beberapa kelompok pengajian, lalu ada dia menampilkan tahun ini mereka gaya pakaiannya ini, tahun ini dia pakai gaya pakaiannya begini. Itu ada tesis di S2 UNER, dan itu bagus. Jadi etnografi, dia netnografi, dia menelusuri dengan kepo-kepo saja. Tapi bagus karena lengkap dan utuh data-datanya, dia detail menjelaskan perubahan gaya berbusana, gaya dandan, bahkan gaya make up-nya juga berubah. Nah, itu bisa jadi sebuah tesis karena penelusuran. Nah, kalau etnografi virtual, kita tidak cukup hanya melakukan kepo-kepo, kita harus masuk ke komunitas tersebut dan kita menjadi bagian daripadanya. Misalnya tulisan saya dengan beberapa teman dosen di sini meneliti tentang kebiasaan ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda mendapatkan informasi kesehatan tentang kehamilan di internet. Otomatis teman saya, karena saya laki-laki, saya tidak bisa masuk ke komunitas WhatsApp ibu-ibu muda dan ibu-ibu hamil itu. Makanya dari tim kami ada salah satu dosen muda dan dia sedang hamil, dia bisa masuk ke komunitas itu dan menyatakan bahwa dia melakukan penelitian, dia menjelaskan itu, dan komunikasi di grup WhatsApp, kemudian di grup Facebook yang terbatas itu dia bisa masuk, tapi dia dapat akses untuk melakukan penelitian itu. Karena yang penting dalam penelitian etnografi virtual ada beberapa prosedur, terutama yang paling penting adalah mendapatkan akses. Itu yang perjuangan paling sulit dalam etnografi virtual itu justru di awalnya itu. Nah, ini yang definisi dari Christine Hein tentang etnografi internet atau virtual etnografi, yang menggarisbawahi bahwa etnografi virtual itu adalah blended world as interaction between social world online and offline. Jadi yang diteliti dalam virtual etnografi itu bukan hanya dunia virtual subjek, tapi dunia offline-nya juga menjadi background atau pendukung datanya. Kok bisa harus melakukan itu? Ada contohnya nanti. Ya.
Ini bedanya. Kalau online build saja berarti kita hanya mengikuti aktivitas komunitas itu secara online. Kalau blended world berarti area penelitiannya adalah aktivitas online dan aktivitas offline. Misalnya saya pernah meneliti grup WhatsApp Sanak Kadang Radio Jodipati FM di Nganjuk. Yang saya teliti adalah karena saya pakai etnografi virtual, saya meneliti komunitas Sanak Kadangnya. Sanak Kadang Jodipati itu semacam kelompok pendengar radio begitu. Kemudian ketika ada pandemi awal pertama itu mereka terputus, tidak bisa kumpul-kumpul, lalu mengaktifkan grup WhatsApp yang diberi judul juga namanya Sanak Kadang Jodipati. Nah, dua dunia ini, dua komunitas inilah yang kemudian saya bisa masuk ke dalamnya dan saya meneliti tema-tema apa saja yang mereka bicarakan selama pandemi, kaitannya dengan budaya dan lain-lain. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian metodologinya. Kalau online world, kita hanya online saja, kita tentu saja harus melakukan observasi partisipan secara online. Nah, lalu bagaimana kalau blended world? Bukan hanya online-nya. Nah, kita menelusuri secara etnografis, mencatat semua kegiatan, aktivitas komunitas online dan komunitas offline itu. Itu saja bedanya. Jadi metodenya adalah ada strategi yang dibangun. Ya, ketika kita melakukan virtual ethnography. Nah, pada praktiknya, karena kita berada di blended world, karena kita di offline dan online, maka tentu dibutuhkan seni ya, seni yang adaptif dan tangkas ketika mendapatkan data. Contoh misalnya, ketika saya di Banyuwangi meneliti radio budaya di sana, Radio Sri Tanjung, untung saya menggunakan etnografi virtual. Ketika saya tidak mendapatkan informasi dari kelompok pengajian yang berada di komunitas itu, saya bisa datang ke pesantren itu untuk mendapatkan informasi. Pesantrennya ternyata rame. Waktu itu pesantren ternyata tutup. Tidak bisa saya masuk ke sana. Akhirnya kan saya bisa taktis menemui salah satu kiai yang bisa saya dapatkan informasi di sana, di Banyuwangi. Karena dia menjadi pendengar di radio budaya. Karena saya melihat bagaimana radio budaya itu di Sri Tanjung FM itu bisa memadukan siaran budaya Using dengan program-program pengajian agama Islam. Nah, ini yang menarik. Kemudian bagaimana mengatasi permasalahan di dunia online? Biasanya isu-isu yang muncul itu kan akunnya tiba-tiba dia narasumbernya ganti. Akunnya orang itu tiba-tiba left group. Saya menemukan ID yang tidak jelas ini, namanya siapa? Dia kayaknya tiba-tiba muncul. Gitu. Saya sulit masuk ke kelompok itu. Nah, itu beberapa isu-isu yang muncul kalau kita melakukan virtual ethnography ketika meneliti di online dunia virtual. Bahkan kalau saya tidak kenal dengan Pak Ronald Luckenbull dari University of North Florida, mungkin saya tidak kenal namanya aplikasi Pearl Trees, karena beliau meneliti tentang perkembangan Banser NU dan isu-isu yang terkini tentang NU. Dia salah satu peneliti NU yang terkemuka di Indonesia. Saya diajari menggunakan aplikasi Pearl Trees itu untuk menyimpan histori-histori website dan link-link yang saya gunakan dan sangat bermanfaat. Nah, lalu bagaimana sebenarnya letak etnografi virtual itu dibandingkan etnografi yang lain? Kalau tradisinya semuanya sama, etnografi itu kan berasal dari tradisi antropologi. Kemudian ada komunikasi, etnografi komunikasi itu hanya mempelajari bagaimana produksi ucapan, bahasa, ya, etnografi bagaimana gaya tutur suku tertentu, produksi kata yang dihasilkan, itu etnografi komunikasi. Kalau virtual etnografi yang saya sampaikan tadi, itu beririsan antara antropologi, irisan dengan etnografi komunikasi, juga beririsan dengan etnografi. Yang nggak berbeda memang digital etnografi, karena dia menelusuri jejak-jejak digital yang ada di dunia virtual. Pure dia meneliti virtual. Ini yang saya sampaikan tadi di awal, merangsang diskusi adalah etnografi itu memang gimana cara melakukannya.
etnografi virtual itu ada prosedur yang bisa dilakukan. Ketika seseorang memilih menggunakan etnografi virtual, dia harus punya komitmen bahwa dia siap untuk hidup di blended world, offline dan online. Dan dia harus bersedia melakukan kegiatan bersama subjek penelitian dari waktu ke waktu. Tidak sepanjang waktu, ingat, dari waktu ke waktu. Jadi dia peneliti bisa memilih kapan dia berada di online dengan subjek, kapan dia berada di offline dengan subjek. Jadi tergantung peneliti. Jadi namanya intermittent. Jadi ada hubungan intermittent relation. Misalnya 1 minggu saya online ngobrol sama itu, nanti berikutnya saya enggak lah 2 hari 3 hari saya off. Ya itu namanya intermittent. Itu sangat dimungkinkan karena itu salah satu prosedur. Nah, etnografi virtual tujuannya adalah mengidentifikasi dan mempelajari pola perilaku, pola kehidupan, dan relasi sosial komunitas virtual dan non-virtual dalam rentang waktu tertentu. Ya. Artinya, ketika kita memilih etnografi virtual, yang tadi saya contohkan meneliti bagaimana ibu-ibu muda yang sedang hamil mendapatkan informasi kesehatan anak dan kehamilannya ketika masa pandemi. Ya, itu kita mempelajari pola perilaku mereka, pola kehidupan, media habit ibu-ibu, apa yang digunakan, link mana yang paling dipercaya, kenapa memilih link ini sebagai sumber informasi utama, kita coba gali itu kan sudah cukup jadi hasil penelitian. Dan ya minimal sudah Sinta 2 lah. Kemudian interaksinya kapan? Berapa lama kita melakukan etnografi virtual? Tidak ada batasan waktunya. Ya. Kapan itu? Tergantung pada apa? Kebutuhan data dan analisis. Jika datanya sudah terpenuhi semuanya, ya sudah cukup ya. Jika analisisnya mau menganalisis yang A saja, ya sudah. Kalau dikira cukup, ya sudah. Selesai penelitian itu. Bisa 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, seterusnya. Saya 2 tahun. Waktu menyusun disertasi tentang etnografi virtual itu. Nah, yang membedakan adalah prosedur etnografi virtual, si peneliti atau kita sebut dengan etnografer itu, dia harus terbuka, menyatakan dirinya melakukan penelitian. Ya, karena wajib terbuka itulah, maka yang paling pas strateginya adalah menggunakan observasi partisipan. Peneliti juga menjadi partisipan dalam riset itu. Kemudian, etnografi virtual lebih dari sekadar observasi partisipan. Kenapa? Karena etnografer itu ibaratnya mau perang itu kita diberi senjata yang banyak ya untuk memungkinkan cara mendapatkan informasi ya. Secara atau data yang kaya dan tebal itu sangat banyak. Kita bisa melakukan wawancara mendalam offline, boleh FGD yang saya lakukan di Banyuwangi ketika pandemi sudah mereda, saya buru-buru segera ke Banyuwangi untuk ketemu dengan komunitas pendengar radio di sana dan menemui kiai di pesantren. Saya bisa ke sana ketika masa pandemi itu selesai. Ya, kita bisa merekam wawancaranya, dan yang membedakan itu adalah dalam cara mendapatkan informasi. Ketika melakukan wawancara, kalau setiap orang melakukan etnografi, itu tidak ada ya, jarang saya menemukan yang menggunakan kuesioner. Yang ada dalam menggunakan panduan wawancara. Dan panduan wawancara itu dihafal oleh seorang etnografer. Jadi ketika ketemu dengan subjek, ngobrol, ngalur ngidul, ngopi kemana ya, pergi kemana gitu sambil nonton wayang kulit kalau di saya di Nganjuk, atau saya pergi sambil ikut pengajian, nonton acara festival Ramadan yang di Sumeneb, saya bisa dapat data dari subjek. Yang penting panduan wawancara, jadi bukan kuesioner. Jadi senjata kita peneliti untuk mengumpulkan data itu kalau di etnografi virtual sangat banyak. Ya. Boleh email, boleh FGD, boleh wawancara, boleh note, boleh screenshot, ya, boleh semuanya. Ya. Kemudian, kenapa Pak kok offline itu diperlukan? Iya, sebagaimana sang guru Christine Hein, maka offline itu diperlukan bukan hanya sekadar mendapatkan data, tapi sekaligus mengkonfirmasi subjek kita. Apakah benar itu
yang saya Zainal Abidin Ahmad itu benar-benar pemilik akunnya Abidin Zahro di Instagram. Oh iya benar, itu menjadi ada manfaatnya untuk mengkonfirmasi originalitas narasumber itu. Jadi semakin pede kalau sudah kenal itu buahnya semakin baik. Seperti mahasiswi saya yang dan mahasiswa saya meneliti itu melakukan offline untuk mengkonfirmasi itu. Kemudian tujuan lain juga selain konfirmasi originalitas narasumber, juga kadang kita perlu melihat aktivitas komunitas, aktivitas manusia itu secara alami, tidak dibuat-buat. Misalnya ketika di Nganjuk Jodipati, apa benar itu yang namanya program Seruputan Jodipati itu berawal dari tradisi ngopi para pendengar, ngobrol ngalor ngidul lalu dijadikan program radio dan dijual ke Pemda, dijual ke swasta, kemudian itu laku untuk dibeli. Ternyata benar ya, saya ikut ngopi di sana. Oh iya, Seruputan Jodipati itu memang berawal dari obrolan, aktivitasnya alami. Mereka tahu bahwa saya peneliti, tapi karena sudah lama berinteraksi ya mereka menganggap saya sebagai sanak kadang Jodipati. Oke. Ini yang saya sampaikan tadi menurut Laura Angelon itu intermittent relationship. Jadi ketika kita melakukan penelitian etnografi virtual, tidak harus kita setiap saat mentelengi Twitter, kita tidak setiap saat mentelengi Instagram, ngechat terus enggak ya. Kapan aja senyaman yang kita bisa, selonggar waktu yang kita punya, dan secepat mungkin informasi yang kita mau dapatkan. Jadi kuncinya ada di peneliti atau di etnografer. Mau cepat, mau lama, mau panjang, mau lebar, itu semuanya diserahkan kepada peneliti. Nah, kemudian sekali lagi etnografi virtual itu karena punya senjata yang banyak untuk mengumpulkan data, tentu tantangannya adalah mengolah data. Karena yang diolah itu adalah teks multimodal. Teks multimodal itu bukan hanya tulisan Bapak Ibu, adik-adik, tapi juga ada video, ada rekaman suara, gambar, ya, audiovisual dan lainnya. Itu adalah teks multimodal dan itu membutuhkan kecermatan sendiri dan keasikan sendiri. Jadi kalau sudah enjoy di situ itu jadi asik gitu ya, meneliti. Oh ini yang menarik, ini saya screenshot atau ada kebiasaan misalnya di radio media FM yang saya teliti, Radio Budaya Jawa yang ada di Surabaya, itu ada kebiasaan unik antara pendengar yang umurnya di atas 40 dan mereka yang di bawah 40 tahun. Misalnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur 40 tahun, bahkan di atas 50 tahun itu, sukanya kalau memberikan komen kepada penyiar ketika siaran, dia selalu pakai selfie atau wifi, memamerkan apa yang aktivitas saat itu dilakukan. Mbak Gendi, saya lagi menikmati bakso di sini, difoto, di-share di Facebook. Dan lagi bapak ini, ayo ngopi sih lur, aku lagi posisi sini. Itu yang mereka berusia 40 tahun ke atas. Yang 40 tahun ke bawah nggak ada kebiasaan itu. Nah ini kan ada, kita cari teorinya ada. Ternyata mereka yang tidak digitally native itu menemukan excitement yang luar biasa, menemukan dunia digital, berinteraksi dengan banyak orang. Karena keterasikan menemukan dunia digital itu, kemudian apapun kegiatan yang mereka lakukan itu mereka tunjukkan, tapi bukan pamer ya. Kenapa bukan pamer? Karena saya sudah mengkonfirmasi. Maksudnya apa? Misalnya menge-share kegiatan itu, saya cuma cerita saja bahwa kami kondisinya sehat, ini loh kegiatan kami yang kami lakukan, itu aja. Tidak ada maksud pamer, oh kita ngopi, kita punya duit, kita kafe, enggak. Tapi menunjukkan bahwa ini loh kondisiku, aku sehat lur, dulur, salam sehat, ini masakanku. Jadi bukan show off, tapi menceritakan bahwa itu loh, I'm totally live, saya hidup dan saya menikmati hidup saya. Itu contoh keasikan. Jadi temuan-temuan itu bukan berarti terus tidak bisa berteori, kita bisa mencari teori untuk mendukung fenomena dan data yang kita temukan itu. Nah, jenis data kalau di etnografi virtual apa saja? Itu yang saya sebutkan adalah multimodal. Jadi teks multimodal itu berarti ada video, foto, teks, berita, website, komentar, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, banyak ya. Jenis datanya banyak sekali. Ya. Verbal dan visual.
Ya. Itu yang saya sebut dengan jenis data yang multimodal. Nah, dalam etnografi virtual sama halnya dengan penelitian etnografi tradisional, pantang bagi peneliti membuang data. Ya. Karena siapa tahu data etnografi itu menjadi bahan riset lanjutan. Contoh misalnya, saya hanya meneliti ada perubahan relasi pendengar radio budaya ketika sebelum menggunakan internet, siaran menggunakan internet, dan setelah menggunakan internet. Tapi selama saya meneliti itu, kemudian saya mendapatkan informasi tentang sejarah campur sari, perkembangan musik campur sari, siapa yang bisa mereview campur sari, dan radio mana saja yang dulu mengenalkan campur sari. Jenis campur sari itu ternyata tersebar luas di Jawa Timur ya, karena lokasi saya Jawa Timur. Ternyata campur sari itu dalam bentuk yang lain juga berkembang di Batak, ya, di Palembang, di Sunda, di Papua juga ada, NTB ada. Itu menurut definisinya campur sari. Tapi campur sari kemudian di Madura juga ada campur sari, di Banyuwangi campur sari dengan nama yang berbeda. Ya, itu temuan saya, dan saya nggak membuang itu. Saya tidak membuang temuan campur sari, saya jadikan bab yang tersendiri. Kemudian saya tulislah itu kemudian menjadi artikel jurnal juga. Ya, kalau etnografer yang handal itu pasti memilih panduan wawancara. Ya, jarang kita ketemu subjeknya penelitian kemudian kita bawa visioner, bapak diwawancarai. Nah, itu sangat bukan ciri etnografer sih ya. Itu penelitian survei kalau pakai kuesioner. Tapi kalau panduan wawancara biasanya kita hafalkan dulu isinya, kontennya apa, kemudian ketemu subjek ya kita ngobrol gitu. Ya, kita boleh merekam tertutup, kita juga boleh merekam secara terbuka. Misalnya waktu ketemu Kiai di Banyuwangi, saya izin saya merekam ya, khawatir saya lepas catatan sambil kesana kemari saya nyalain rekaman. Oh ya nggak apa-apa Mas Bidin. Ketika kita berdiskusi atau ngobrol secara informal dengan subjek itu kelebihannya adalah subjek itu secara tidak sadar dia mengalir dan bisa mengungkap banyak hal, informasi yang bahkan yang tidak kita tanyakan. Karena saking asiknya sambil ngopi, sambil makan di warung, atau sambil nonton wayang atau ikut pengajian, itu informasi itu ngalir terus. Bahkan menurut saya overload informasi itu. Kita sampai bingung harus memilah yang mana. Nah, biasanya etnografer yang bisa semacam ini ya tentu mereka orangnya cerdik, smart ya, punya ingatan kuat ya, friendly, orangnya ramah. Itu kalau ketemu orang yang punya karakter itu kayaknya cocok gitu meneliti etnografi gitu ya. Kemudian informannya berapa Pak kalau melakukan penelitian etnografi virtual? Tidak ada batasan sebenarnya. Kalau pengalaman saya itu tergantung jurnal yang akan dituju. Saya pernah ngirim ke salah satu jurnal informan saya hanya 4. Itu nggak apa-apa, boleh. Tapi ketika saya meneliti hal yang sama dengan informan 4, oleh reviewernya dikatakan kalau 4 tidak cukup kuat untuk mendukung ya. Ini mungkin yang saya positive thinking saja. Ini mungkin yang mereview bukan orang sosial atau belum pernah paham etnografi. Tapi ya saya turuti. Setidaknya ini butuh 7 informan. Untung saya punya persediaan 12 itu. Jadi bisa saya memilih menggunakan itu. Celakanya kalau saya tidak punya banyak stok informan kan akan sulit buat saya nembus ke jurnal tersebut. Karena jurnal itu menurut saya lumayan bagus lah ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu, maka kalau etnografi virtual itu saran saya kalau ada adik mau meneliti skripsi ya informannya antara 8 sampai 12 informan supaya mudah memilih dan memilah. Ya. Karena ngirim ke yang lain itu bilang ini terlalu banyak 8, 6 saja cukup. Ya sudahlah, saya tinggal nuruti reviewer kan supaya bisa publish. Yang penting nuruti reviewer kalau kita ngirim artikel itu. Nah, ini kalau dalam etnografi virtual, bagaimana memastikan bahwa identitas subjek kita atau yang berada di komunitas itu asli? Sarannya adalah senyampang seorang atau identitas itu tidak pernah berubah dalam rentang waktu sekian tahun,
dan orang itu nyaman menggunakan identitas itu, kita bisa menganggap bahwa itu identitas orisinal dan subjek itu adalah orisinal yang orang itu. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan ini pengalamannya. Seseorang yang jarang muncul di ruang chat room, ini teori dulu ya, bukan saya yang bilang, ini ada penelitiannya Witty. Seseorang yang jika menghabiskan banyak waktu di chat room dan dia sering posting, mengomentari, itu menunjukkan bahwa dia orang yang terbuka. Ya. Selama dia tetap kekeh atau konsisten menggunakan itu, kita nggak apa-apa menggunakan itu sebagai informan dan itu dijamin originalitasnya, memastikan. Kemudian ini yang soal ID name-nya tetap gitu. Nah, kalau cara saya adalah ketika berkomunikasi dengan subjek penelitian saya itu, saya menggunakan sebutan manggil dengan akun mereka. Nah, karena kemudian ketika mereka nyaman, mereka trust, saya punya ID Zapman dan Zabidina itu di sebuah game ketika meneliti Mobile Legends. Di Mobile Legends saya pakai akun itu dan mereka manggil saya ya Zapman gitu. Saya panggil dia ya sesuai ID-nya dan kenyamanan itu menjadi kunci kelancaran komunikasi. Oke, selanjutnya ketika kita melakukan penelitian kualitatif, apalagi etnografi virtual, potensi kita mendapatkan informasi yang banyak itu sangat besar. Bahkan tidak terarahnya itu sangat besar. Kuncinya pada di peneliti. Nah, untuk itu dibutuhkan kecakapan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola itu. Ya. Kemudian ini yang saya sampaikan kepada bimbingan saya ketika melakukan penelitian etnografi virtual. Jika meneliti subjek di etnografi virtual, maksimalkan rujukan atau literatur yang terdekat dengan subjek. Misalnya meneliti tentang Banser gitu ya, harus mencari tokoh Banser atau artikel yang diterbitkan dari kampus-kampus yang Islam atau kajiannya Islam. Itu contoh sederhana. Mahasiswa saya meneliti tentang grammar K-pop, maka jangan jangan mencari artikel-artikel tentang K-pop dari Indonesia. Carilah artikel itu dari yang terdekat, yang orang Korea, atau industri musik di Amerika yang merasa K-pop ini menjadi luar biasa besar industri musiknya, bisa menyaingi Amerika gitu. Nah, itu carikan yang terdekat. Akhirnya dia mencari itu. Jangan pakai yang Indonesia. Kamu meneliti skripsi, rujukanmu skripsi ya, janganlah. Cari yang rodok keren dikit, saya bilang gitu. Ya, dia nuruti ya, alhamdulillah. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat beberapa judul skripsi dari mahasiswa saya. Judulnya sederhana-sederhana semua. Tapi memang itu kekhasan etnografi itu mencari yang sederhana, karena dari yang sederhana itu bisa mengembangkan peneliti itu untuk berteorisasi ya, berteori. Kalau di S3 mengajukan proposisi, kalau saya milih kalimatnya Prof. Ramlan itu bisa berteorisasi. Misalnya menjelaskan ada hubungan, ada penyebab. Jadi karena itu dia bisa melakukan ini, karena ada ini kemudian berkembang jadi begitu, itu kan contoh sederhana berteorisasi. Ini tahapan penelitian etnografi virtual yang saya sampaikan bahwa ada dinamika, ada pengalaman, dan ini kuncinya ada di awal ya, di negosiasi akses itu, ujian awal etnografer. Kalau kita melakukan identifikasi isu dan informan itu kan gampang, nyari komunitas virtualnya, nyari komunitas nyatanya gampang. Tapi ketika mau masuk ke situ, itu yang perlu perjuangan. Ya. Pengalaman saya kalau sudah bisa masuk ke akses ke komunitas itu 80% lah penelitian selesai itu. Karena dijamin pasti dapat banyak data. Kalau sudah dapat akses ya tinggal skill komunikasi kita, si peneliti bagaimana mendapatkan informasi ya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan etnografi virtual karena ini penelitian di internet tentu ada etika-etika yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, terutama karena subjek kita adalah manusia, meskipun itu informasinya ada di internet, tapi subjek penelitian kita kan tetap manusia. Maka kita tidak bisa atau dilarang keras penelitian itu bertujuan untuk mendapat informasi yang banyak, tapi untuk melakukan kejahatan itu nggak boleh.
Dan kita harus memberikan perlindungan anonimitas terhadap nama informan. Tentu saja caranya adalah memberikan informed consent, otorisasi dari subjek yang diteliti berhak, boleh nggak saya teliti, bersedia saya jadikan subjek. Kalau nanti saya nulis, boleh nggak nama lengkap informan saya tulis gitu. Hampir semua subjek penelitian saya tidak ada yang menolak. Tulis saja mas, nama lengkap saya ini, akun saya ini, ya itu kan karena kepercayaan, ada trust yang bisa terbangun. Pernah nggak Pak sekali, ada 2 informan yang kemudian tidak nyaman dan saya bilang, saya kok menjadi nggak nyaman ya, mending saya jadikan informan tapi saya jadi suplai informasi saja, padahal ya podo aja. Maksudnya dia bilang jangan sebutkan saya di salah satu informan, tetapi informasi apapun yang kamu butuhkan tentang ini saya akan bantu suplai. Itu kemungkinan seperti itu bisa. Kalau dia minta dirahasiakan, ya sampaikan saja. Kemudian ada komitmen data ini digunakan untuk apa, kalau untuk kepentingan bisnis atau menjual data ya janganlah. Kemudian ada etika ketika kita melakukan penelitian etnografi virtual, kita tidak boleh menjadikan anak menjadi subjek penelitian umur 13 tahun ke bawah, ya tidak boleh. Karena itu sudah kesepakatan kita harus memahami itu, bahkan di hampir semua NGO yang terkait dengan internet ethics, ya, private ethics, privacy untuk anak itu dilindungi, bahkan di Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada. Ini yang saya sampaikan di awal. Contoh-contoh skripsi, ingat skripsi kan hanya mendeskripsikan. Kadang kita dosen penguji menuntut ini apa, nggak menghasilkan teori, nggak ada uji teori lah. Cukup berteorisasi itu sudah cukup ya. Sifatnya itu mendukung atau memperkuat hasil riset terdahulu saja. Untuk skripsi insya Allah sudah cukup lah. Nah, kalau kita mau meneliti kualitatif, pilih sesuai passionnya ya adik-adik. Ya, misalnya yang suka game, online game, ya teliti saja online game. Saya 2 membimbing online game Mobile Legends yang di UNER, itu S2. Yang satunya Mobile Legends S1, skripsi mahasiswi saya, cewek, dia main game dan jadi skripsi. Tadi yang menjual merchandise K-pop jadi skripsi. Ada yang suka main TikTok dan dia menyukai lagu-lagunya Nadine Amiza yang bertaut itu kok booming banget ya, di mana-mana kok banyak, sampai dia telusuri ternyata banyak. Gimana cara menelitinya? Ayo saya dampingi menjadi skripsi. Sederhana tapi ternyata bisa berteorisasi. Ini contohnya, judulnya Etnografi Virtual tentang proliferasi pemakaian lagu bertaut karya Nadine Amiza di media sosial. Dia melihat lagu bertaut ini kok banyak ya Pak ya, dipakai di TikTok, di Instagram, ya. Bahkan liriknya di quotes, musiknya dipenggal. Akhirnya ya udah, ayo diteliti saja. Apakah yang sederhana ini kemudian tidak berteorisasi? Berteorisasi, Bapak. Nah, ini berteorisasinya di akhir ini. Fenomena proliferasi atau penyebaran penggunaan lagu bertaut di media sosial menunjukkan kemampuan media making yang dilakukan oleh TikTok, YouTube, dan Instagram. Sederhana, tapi sudah bisa berteorisasi. Sudah cukup lah untuk skripsi. Oke, ini kemudian mahasiswi saya meneliti akun kanal YouTube-nya Skinny Indonesia 24. Sebuah kanal yang mengkritik YouTube. Apa yang kamu kritik? Soalnya di situ itu ada Pak. Ada adegan-adegan yang satir menurut saya, menyindir itu. Menyindir YouTube karena gini. Ya sudah, ayo diteliti. Judulnya sederhana, passionnya dia di YouTube. Apakah bisa berteorisasi? Bisa. Nah, ini kritik satir yang terdapat dalam video YouTube sangat sesuai dengan kondisi dunia YouTube di Indonesia saat ini. Kenapa isinya? Konten yang memberikan giveaway itu followernya banyak. Konten YouTube yang ngeprank itu followernya banyak. Konten YouTube yang YouTubernya memakai pakaian serono menonjolkan keseksian tubuh, followernya banyak. YouTuber yang misuh-misuh, omongannya kasar, followernya banyak. Itu yang dikritik oleh kanal Skinny Indonesia 24. Ya, jadi
beberapa keanehan-keanehan di YouTuber itu ternyata tujuannya adalah supaya mendapatkan follower banyak, subscriber banyak, lalu dia yang kaya. Kita yang nonton dia terus keluar pakai data, kita nggak dapat apa-apa kan? Itu tuh contoh. Oke, ini tadi yang budaya impulsif buying pada remaja muslimah penggemar K-pop. Oh ya, kalau yang ini terbit di Sinta 6. Ini terbit di Sinta 4 yang pertama, ini di Sinta 6. Ini di Sinta 2 di Jurnal Komunikasi Islam. Ya, bisa berteorisasi, oh bisa. Ya. Ternyata apa? Impulsive buying behavior, perilaku impulsive buying itu lebih banyak dipengaruhi oleh pertemanan. Ya. Dan apa? Kemudahan ketika di Twitter itu menyediakan banyak informasi dan promosi tentang K-pop merchandise. Jadi karena ada pertemanan dan ada kemudahan informasi, lalu muncullah impulsive buying. Judulnya kan bukan pengaruh pembelian pada itu, tapi dia meneliti impulsive buying. Akhirnya kan bisa berteorisasi. Contoh, ini mahasiswi saya pembimbingnya, dan ini dua orang ini adalah penguji proposalnya. Saya cantumkan sebagai penulis. Ini yang baru. Judulnya lihat sangat sederhana. Ini accepted di Sinta 3. Budaya komunikasi virtual di Twitter, TikTok memperluas makna kata estetik. Dia menemukan hanya sederhana. Pak Abi, saya kok menemukan Pak ya, kata estetik itu kok sekarang banyak digunakan di mana-mana. Contohnya apa? Ada orang terjatuh Pak, dikomentari, dia jatuh dengan estetik. Ada orang meninggal, meninggalnya sangat estetik. Estetik itu kemudian meluas maknanya. Saya nyari jurnal apa yang kaitannya dengan bahasa, budaya, budaya komunikasi dan virtual, akhirnya nemulah di UMM, di jurnal Sinta 3 kan. Sederhana. Apakah bisa berteorisasi? Bisa. Contohnya ini. Budaya berkomunikasi di sosial media berperan penting dalam perluasan makna. Jadi sederhana, karena komunikasi di sosial media itu ternyata bisa memperluas makna untuk estetik. Kenapa saya membatasi estetik? Supaya ada penelitiannya lain yang meneliti kata lain. Entah itu menyempitkan makna, entah itu meluas, tapi untuk kata yang lain. Kebetulan jadi reviewer, karena saya sampaikan ke editor, saya boleh nggak, saking gemesnya saya, boleh masuk nggak, berkomunikasi nggak dengan penulisnya. Kalau saya boleh jadi penulis, saya akan bantu memperbaiki tulisan itu. Karena apa? Saya cocok nih tentang Facebook group, komunitas. Nggak perlu nyari apa? Subjek, saya nggak perlu nyari komunitas, dia sudah dapat tinggal memperbaiki tulisan dengan data yang sudah dia peroleh. Ya. Ini mahasiswa S2 dan ini jurnalnya akreditasi, ini divisi UNER. Ini contoh riset-riset etnografi virtual yang lain, ini yang proliferasi campur sari yang saya bilang ini data infrared di percabangan jalan tadi. Cuman saya konsultasi ke salah satu dosen antropologi. Tulisanmu ini kuat antropologinya. Cari saja jurnal yang bisa menerima tentang etnografi. Akhirnya nemu Etnosia di Unhas, Sinta 2. Sekarang Etnosia ini sedang proses akreditasi Web of Science. Itu. Kemudian saya nemukan lagi data. Ini malah nemunya di pinggir jalan ini. Di pinggir jalan antara UPN ke Galaxy Mall tadi, bahwa ada program-program bahasa itu di radio-radio budaya, itu ternyata menurut banyak orang bisa mempertahankan identitas nasional karena nggak ada lain media menggunakan bahasa lokal. Koran kan nggak ada yang bahasa Jawa. Kalau majalah masih ada Penyebar Semangat kalau nggak salah, terbit lagi ya. Tapi kalau media menggunakan bahasa lokal kan hanya radio. Nah, terinspirasi oleh itu kemudian saya nyari data saya di disertasi itu. Ada nggak ya? Ternyata ada. Saya konsultasikan, iya nih, etnografinya kuat, tulis saja. Tulis, saya kirim lagi ke Etnosia lagi. Alhamdulillah juga, ya masih Sinta 2. Nah, kemudian ini, saya ke Sri Tanjung, data ini adalah memang saya teliti tentang ketika pandemi, ini penelitian lanjutan. Saya dulu meneliti radionya, sekarang saya meneliti ketika pandemi ada nggak perbedaan signifikan untuk peningkatan iklannya. Saya teliti, ternyata ada peningkatan. Ya sudah, saya pakai etnografi virtual. Ini terbit di Sinta 3, Jurnal College.
Ini bagus sebenarnya. Proses reviewnya sangat bagus. Ini yang tadi saya sampaikan bagaimana ibu-ibu muda mendapatkan informasi tentang kesehatan, dan saya bersama 2 orang teman dosen muda kami kirim ke Journal of Society and Media JSM UNESA Sinta 2. Ini tadi yang Sanak Kadang Jodipati, saya hanya meneliti komunitas saja. Ini bisa terbit di Astikom di Sinta 2. Dan ini yang terakhir, saya meneliti tentang radio Sumeneb di Madura, etnografi virtual juga. Saya bersama promotor saya dan alhamdulillah sudah di Scopus Sinta 3. Ini contoh-contoh data-data etnografi virtual. Nah, ini di Twitter tentang pembelian, cara membeli dan data informasi tentang merchandise K-pop. Ini akun-akun yang menjual merchandise K-pop, ya. Kemudian ini tadi data-data yang YouTube Got Talent, kritik-kritiknya. Ini grup WhatsApp ibu-ibu yang mendapat informasi tentang kesehatan, ya. Tentu saya tidak berada di situ karena saya laki-laki, tetapi ada 2 teman saya yang bisa masuk ke situ karena mereka ibu muda dan punya anak kecil. Ini yang tentang estetik, lihat perluasan kata estetik, mau tidur estetik, jatuh estetik, makan estetik, sepeda aja estetik, ya. Itu bisa di etnografi virtual. Ini tentang Jodipati, saya ini di grup WhatsApp Sanak Kadang, ya, screenshot ini adalah data. Kemudian di Facebook, ini datanya. Kemudian ini di Facebooknya komisarisnya Jodipati. Jadi aktivitas seruputan Jodipati ini ngopi bareng, ini data yang saya capture dan saya sampaikan. Ini salah satu hasil analisis bahwa ada perubahan. Saya bisa menggambarkan perubahan radio ketika sebelum ada internet dan setelah ada internet, apa yang diperoleh, ada challenge-nya apa, ada tantangan apa. Ini hanya salah satu saja. Nah, ini analisis kami yang di informasi tentang media kesehatan oleh ibu-ibu, online health information, website mana, bahasanya mana yang disukai ibu-ibu muda, sumber informasi apa yang disukai, format apa sih yang paling disenangi dan mereka nyaman, dan kontennya apa saja sih website. Nah, ini contoh, dan bisa priorisasi dari situ. Itu saja bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.